Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah. Segmen lain dalam ibadah tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara dapat hadir secara onsite untuk mengikuti keseluruhan ibadah yang ada di GPDI Elohim Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat malam semuanya. Ini tinggal 1 hari lagi sebelum kita menyelesaikan 10 hari berdoa mencari kepenuhan Roh Kudus. Doa minta kepenuhan Roh Kudus ini adalah bukan berarti kita nggak ada Roh Kudus, tetapi supaya kita semakin penuh, luber, dan ini akan memperkuat perjalanan kehidupan rohani kita ke bulan-bulan ke depan. Dan saya percaya Tuhan itu melihat kerinduan kita dengan datang, berdoa, walaupun mungkin sepertinya normal, biasa. Tetapi percayalah, Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita, Dia menjawab permohonan kita, dan saya percaya setiap kita akan pulang dalam keadaan yang berubah, karena ada sesuatu yang diberikan dalam hidup kita oleh Roh Kudus. Roh Kudus ini sebetulnya dulu gereja dalam masa abu-abu. Tetapi pada abad ke-20, tahun 1900 sekian, seperti sering saya ceritakan, dimulailah kegerakan Roh Kudus bekerja di gereja Tuhan, yaitu gerakan Azusa. Gerakan di Azusa ini dipimpin oleh Pastor William Seymour. Nah, yang bisa kita pelajari, yang juga bisa kita pelajari dari firman adalah William Seymour ini sangat dipimpin oleh Roh Kudus dalam melakukan apa yang kegerakan ini. Jadi dia mengikuti tuntunan Roh Kudus untuk mulai menghidupkan Roh Kudus yang pada saat itu oleh gereja-gereja dianggap milik rasul-rasul, bukan milik gereja masa sekarang. Dan dia mulai bergerak, dimulai dengan mengadakan ibadah di satu rumah, dan rumah itu penuh. Sampai ngeluber, sampai ke jalan-jalan dan oleh pemerintah di stop. Nggak boleh lagi di sini, kamu harus cari tempat yang baru, karena tempat ini nggak cukup. Dan oleh tuntunan Roh Kudus, Seymour menemukan satu gudang yang kosong. Tapi nggak punya duit untuk nyewa gudang tersebut. Ini tempat yang tepat, tapi nggak punya uang. Dan kembali Roh Kudus menuntun William Seymour untuk bisa mendapatkan tempat itu. Dengan cara bagaimana? Jadi, pada masa itu orang hitam, bangsa kulit hitam, itu tidak boleh keluar di area bangsa kulit putih setelah matahari terbenam. Tapi malam itu setelah ibadah, Tuhan Roh Kudus berkata, pergi ambil kendaraanmu, berangkat. Dia taat atas tuntunan Roh Kudus dan dia pergi berangkat. Sampai terus dia nyetir aja di daerah orang putih. Dia nyetir dengan resiko ditangkap polisi, di penjara. Tapi dia terus nyetir, terus Tuhan nuntun dia berhenti di satu apartemen. Sampai di apartemen tersebut, dia mengetuk pintu. Nah, di apartemen tersebut ada sekelompok anak-anak muda, perempuan, remaja-remaja. Mereka mempercayai adanya Roh Kudus, rindu adanya Roh Kudus. Mereka itu mempercayai itu sampai oleh gerejanya disuruh keluar. Kamu nggak boleh berjemaah di sini, kamu sesat. Karena kamu percaya sama Roh Kudus. Dan salah satunya adalah Sister Carney. Sister Carney ini dalam catatan merupakan anggota jemaat pertama yang terima Roh Kudus di tahun 1900 itu. Terus mereka kumpul, remaja-remaja ini. Dan remaja-remaja yang berkumpul mencari Roh Kudus ditemukan dengan William Seymour yang dituntun oleh Roh Kudus berhenti di apartemen yang mereka berdoa. Di dalam Tuhan tidak ada kebetulan. Untuk gerakan yang dilakukan oleh Tuhan tidak pernah ada kebetulan. Dan saat itu dia ketuk pintu. Dibukalah sama Sister Carney. Di depan pintu berdiri orang hitam dan William Seymour ini matanya cuma buta sebelah. Seorang hitam, kulit hitam, jam 10:30 malam, ketuk pintu buta sebelah. Dia punya alasan
gadis-gadis, remaja-remaja ini punya alasan nelpon polisi, manggil polisi, teriak-teriak minta tolong. Tapi hari itu mereka tidak lakukan itu. Buka pintunya, kamu siapa? Dan Shemer dengan penuh kepercayaan diri dia berkata, kamu sedang mencari kuasa Roh Kudus. Aku orang yang diutus. Oh, dan diizinkan masuk. Dan dia berkhotbah. Setelah dia berkhotbah, dikumpullah persembahan. Mereka berkhotbah dan berapi-api, dikumpulkan persembahan. Uang persembahan itu cukup bahkan lebih untuk sewa gudang yang tadi dilihat. Dan kelompok remaja ini akhirnya menjadi pendukung utama gerakan kepenuhan Roh Kudus di Azusa Street yang sampai sekarang masih terus dicatat. Setiap ada gerakan Pentakosta selalu diingat. Karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Roh Kudus kembali dicurahkan di gerejanya. Di sana setiap hari ada doa yang tidak pernah berhenti dipimpin oleh Shemer, di mana Roh Kudus kadang kuat seperti asap yang tebal memenuhi gereja, dan banyak kesembuhan terjadi. Orang lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, banyak, bahkan tangan bisa tumbuh, telinga tumbuh. Saya beberapa kali menyampaikan ini. Nah, ini terjadi karena ada orang yang Roh Kudus turun atasnya dan mengikuti tuntunan dengan taat. Alkitab juga mencatat ketika Yesus memulai pelayanannya, ketika Yesus mulai ada di dunia, Roh Kudus di Perjanjian Baru yang pertama itu atas Maria karena dia mengandung oleh Roh Kudus. Tetapi selanjutnya itu terjadi pada saat Yesus diserahkan ke bait Allah. Kalau kita baca di dalam Lukas 2 ayat yang ke-25 dan 26, ayat 25 dikatakan, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Ayat selanjutnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Nah, ini Roh Kudus kembali diperkatakan di Perjanjian Baru atas seorang Simeon. Ketika kita menerima Yesus, Roh Kudus itu masuk dalam hidup kita. Tapi Simeon dikatakan Roh Kudus ada di atasnya. Apa yang di atas ini berarti adanya pengurapan dari Roh Kudus. Urapan Roh Kudus itu sangat diperlukan oleh kita. Setiap kita ketika kita menerima Yesus, kita dikasih Roh Kudus. Roh Allah yang hidup itu masuk dalam kehidupan kita, menjadi bagian hidup kita. Tetapi kita tetap perlu adanya urapan Roh Kudus. Kenapa? Kalau kita lihat urapan Roh Kudus yang ada di atas Simeon ini, apa yang terjadi? Dia menerima pernyataan atas masa depannya, atas apa yang akan datang. Roh Kudus itu memberikan pernyataan atas tujuan hidup kita. Dia memberikan visi hidup atas kita. Jadi hidup kita itu enggak, besok apa, ini bagaimana, masa depan saya bagaimana. Kalau Roh Kudus itu ada di atas kita itu akan punya iman, punya keyakinan bahwa Allah sudah memegang kehidupanku. Aku punya masa depan yang berkemenangan. Masa depanku adalah masa depan yang sudah direncanakan dengan baik. Nggak ada keraguan-raguan atas itu. Karena Roh Kudus ada di atas kita. Simeon tahu betul bagaimana hari esoknya akan berakhir. Dan karena dia tahu hari esoknya berakhir, dia dikatakan dia itu menanti-nantikan Mesias ini. Dia seorang yang saleh, ayat tadi dikatakan menantikan penghiburan bagi Israel. Karena dia tahu Roh Kudus ada di atas dia dan menjanjikan dia nggak akan mati, menuntun kehidupannya. Dia punya harapan. Karena dia punya harapan, nggak pernah putus asa. Dengan sabar dia menanti janjinya Tuhan. Kalau kita punya Roh Kudus di atas kita nggak akan ragu akan janjinya Tuhan. Itu sebabnya kita perlu dipenuhi Roh Kudus.
Dan Roh Kudus sudah ada, diperkuat lagi. Dengan doa bersama itu kita itu sedang saling support. Dikuatkan lagi, disegarkan lagi, diluberkan lagi Roh Kudus dalam hidup kita. Simeon punya pengharapan karena dia tahu bahwa aku nggak akan mati kalau nggak ngelihat juru selamat. Aku menantikan dia. Aku akan tahu bahwa satu ketika aku bertemu dengan dia. Jadi nggak putus asa. Kalau hari ini ada yang lagi kehilangan pengharapan, ingat ayat ini. Roh Kudus mengisi kehidupan setiap kita. Supaya kita tahu masa depan kita itu dipegangi Tuhan. Bahwa kita punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Dia Allah yang terlalu cinta sama kita untuk membiarkan kita itu nggak jelas, terombang-ambing. Dia terlalu sayang sama kita sampai membiarkan kita terserah apa maumu. Dia pegangi masa depan kita. Pegang itu. Jangan pernah takut situasi dunia boleh bagaimanapun. Bersama dengan kekuatan Roh Kudus, kita tahu kita bisa melangkah. Dan ayat selanjutnya dikatakan, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus dia datang ke bait Allah. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Oleh Roh Kudus dia dituntun. Roh Kudus itu penuntun kehidupan kita. Mazmur Daud berkata bahwa dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Karena namanya, Yesus Tuhan itu mau menuntun kehidupan kita. Sehingga kita tuh jalannya nggak belok-belok. Sehingga jalannya kita benar. Ketika kita melenceng dikit, Roh Kudus itu yang gedor-gedor kita. Keliru. Kita mulai malas ibadah. Ayo ibadah. Kita mulai malas berdoa. Ayo kayak diingetin berdoa. Ada beberapa orang yang memang terpanggil untuk berdoa tengah malam. Setiap tengah malam ada yang bangunin. Aduh, waktunya doa ini. Bisa ada yang begitu loh. Ada orang yang terpanggil untuk baca firman luar biasa. Setiap masa tertentu kayak diingetin. Hari ini belum baca firman yang ini, belum ini. Diingetin kitab, ayat, dan lain sebagainya. Karena Roh Kudus itu menuntun kita ke jalan yang benar. Simeon dituntunnya ke rumah Tuhan. Jadi segala hal yang menuntun kita menjauh dari Tuhan itu bukan Roh Kudus. Itu saja perbedaannya ya. Dan ayat 28 dikatakan ia menjambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Luar biasa sekali. Roh Kudus memperkuat kepekaan kita atas kehadiran Allah. Kalau kita nggak ada Roh Kudus, mau ibadah berapi-api, mau ada kesembuhan, mau apa, datar saja, biasa itu nggak ada apa-apa. Kita nggak bisa ngerasakan bahwa Roh Kudus sedang hadir. Kami ini doa anak berapa hari ya? Ini hari besok terakhir. Ini anak-anak ini habis doa anak. Wah, orang dewasa kalah. Ini jam 5 sampai jam 6 istirahat sebentar, makan-makan, jam 7 sampai 9 doa lagi. Luar biasa loh anak ini. Nah, ketika doa anak, ketika mereka mengatakan haleluya, puji Tuhan, itu kerasa sekali ada aliran Roh Kudus. Setiap kita dewasa merasakan hal itu. Ada sesuatu di sana. Roh Kudus itu membuat kita peka sama kehadiran Yesus. Sehingga kita tahu ketika kita lagi santai, misalnya lagi ibadah, terus kita, aduh Yesus hadir. Otomatis sikap kita dalam beribadah beda. Sikap kita mendengarkan firman beda. Ketika dengar firman, kalau kita peka akan kehadiran Tuhan yang berkata-kata dalam hidup kita nggak bisa ngobrol, kita nggak akan mampu melihat HP. Kita akan haus, lapar. Karena kita peka, ada Tuhan di sana yang ingin berkata-kata kepada kita. Dan ketika kita berdoa, ada sesuatu, kadang dalam diam kita Tuhan berkata, atau ada gerakan Tuhan aku mesti memuji, jadi kita memuji Tuhan. Ada kepekaan atas kehadiran Roh Kudus. Dan tanpa Roh Kudus, tanpa adanya Roh Kudus, kita tuh akan tentuin standar. Ketemu Tuhannya gini, kalau aku berdoa, kalau enggak sampai tanganku gini berarti belum ada Roh Kudus. Kalau aku berdoa enggak sampai kayak gini-gini berarti enggak ada Roh Kudus. Itu standarnya kita.
Roh Kudus bekerja dengan bebas dengan caranya. Mungkin hari itu kita dengan tenang, berdoa, nggak ada tangisan, nggak ada apa-apa. Hanya ucapan syukur. Tapi setelah doa, ada rasa yang bebas, lepas. Ini kerjaan Roh Kudus yang bergerak menurut standarnya, bukan standar kita. Dan kepekaan atas Roh Kudus itu juga bisa membedakan hal apakah ini dari Tuhan atau tidak dalam menghadapi pergaulan. Ini anak Tuhan atau ini apakah akan membawa aku mendekat kepada Tuhan atau menjauh kepada Tuhan. Ini akan membawa aku kepada percobaan atau tidak. Kalau kita peka akan suara Tuhan, dituntunnya kita dalam kehidupan, sampai kita tuh nggak akan terperosok. Karena Dia Allah, sekali lagi, terlalu sayang untuk membiarkan kita itu lepas nggak jelas. Nah, dan kepekaan ini sangat kita perlukan, apalagi sekarang. Bebas saudara belajar Alkitab. Namanya TikTok, Instagram, sosial media, YouTube. Itu ngajar semua pengajaran kalau kita nggak punya kepekaan ini benar atau salah. Kita nggak punya pengetahuan yang benar akan Tuhan. Kita bisa tersesat. Oh katanya kayak gini kok benar. Kita serap semuanya tanpa saringan. Roh Kudus membantu kita nyaring itu dengan mempertajam kepekaan kita akan kebenaran. Karena itu kita perlu Roh Kudus. Juga Roh Kudus itu membuat kita peka terhadap kehadiran Tuhan. Bahkan bisa sampai mendapat penglihatan. Saya ingat waktu di Kids Camp. Waktu itu saya diminta untuk menjadi pembicara. Roh Kudus bekerja kuat. Anak-anak itu padahal umur berapa itu? 14 tahun ke bawah ya. Mereka berdoa sampai kayak itu. Setelah selesai doa, anak Sidoarjo nih, anaknya sekarang udah remaja, lapor saya, Teda, tadi aku waktu berdoa, aku melihat Teda, ada kayak jubah keemasan itu berdiri di atas kami berempat. Jadi misalnya ini kursi, jubah keemasan itu di sini, terus melayang terus. Waktu berdoa, saya kan suka keliling. Memang saya lihat 4 anak ini doanya tuh sampai sampai kayak begitu. Ternyata mereka mendapat penglihatan ada jubah keemasan yang melayang di atas mereka. Peka akan kehadiran Tuhan. Kita bisa rasakan itu. Kalau malam ini kita konsen terpaut sama Tuhan. Tuhan, aku mau alami Tuhan. Roh Kudus kuatkan aku. Ketika pikiran kita kemana? Pujilah Tuhan, katakan haleluya. Tuhan, aku mau ketemu Tuhan. Tuhan, kuasai pemikiranku. Tolong Tuhan supaya aku boleh mengalami Tuhan. Mereka alami itu, anak-anak loh. Terus sekali lagi bilang, oh iya. Temannya bilang, bukan di situ, anak situ. Aku juga mengalami sesuatu. Hari itu di Kids Camp itu, waktu itu doanya tuh udah kayak di surga gitu. Anak-anak itu doakan tulus gitu ya. Mereka doa teriak, mengucapkan suara haleluya, puji Tuhan, menyembah Tuhan. Nangis gerung-gerung karuan kayak begitu. Riuh atas pujian, teriakan kepada Tuhan. Pada saat itu terjadi, yang satu melihat jubah, yang satu bilang, aku melihat seperti karpet Teda. Cerita sama saya. Waktu itu saya kan mereka ngumpul gitu setelah itu. Saya ngeliat karpet Teda kayak karpet emas gitu ya. Rut. Sampai saya ingat Aladin. Saya pikir ini kebanyakan lihat Aladin. Serut kayak karpet emas gitu. Terus tiba-tiba wush dengan cepat ke mimbar. Oh, itu yang terjadi. Kita bisa mendapat penglihatan, pengalaman akan Tuhan. Ketika Roh Kudus dicurahkan untuk hati yang haus dan rindu ketemu. Kalau kita punya ekspektasi, harapan, malam ini Tuhan aku gak mau biasa-biasa. Malam ini Tuhan aku mau ketemu Tuhan. Malam ini Tuhan berkata-katalah kepada aku. Roh Kudus mari turun ke atasku. Ada di atasku. Engkau ada di dalamku tapi aku ingin engkau ada di atasku. Sehingga aku mengalami engkau. Aku mau dapat penglihatan. Aku mau dengan peka ngerasain engkau. Aku mau dikuatkan. Aku mau diisi penuh. Ini
bisa terjadi. Kepekaan atas kehadiran Tuhan hanya Roh Kudus yang bisa kasih. Amin. Dan bagaimana seorang Simeon bisa mendapat Roh Kudus di atasnya di saat orang lain, hanya orang pilihan yang menerima Roh Kudus. Karena Alkitab berkata, dia hidup benar dan saleh dan menantikan Tuhan. Malam ini sebelum kita berdoa, saat kita berdoa, kita bukan orang-orang kudus semua. Kita punya kesalahan. Mari merenungkan dulu Tuhan, apa yang gak berkenan dalam aku yang Tuhan ingin cabut. Aku rela dicabut Tuhan. Aku mau Tuhan, cabut ini, ambil ini. Ajar aku untuk berubah Tuhan. Sehingga aku punya perkenanan di hadapan Tuhan. Sehingga jalan kehidupanku benar. Sehingga aku menjadi orang yang saleh ya Tuhan. Malam ini berbicaralah kepada aku ya Tuhan. Kita minta sama Tuhan. Kita mengkoreksi diri kita. Atas hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita mulai menyembah. Dan aku menantikan Engkau Roh Kudus. Kita melakukan pembenaran di hadapan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan. Ada waktu sejenak berdamai dengan Tuhan. Dan menantikan dia bergerak. Saya percaya malam ini setiap kita akan mengalami itu. Karena firman Allah berkata demikian. Dan firman Allah diberikan untuk setiap kita seperti ini terhadap saya pun. Dan saat kita sudah mengalami Tuhan, mari seperti seorang Simeon, dia menyambut anak itu. Dan dia menatangnya sambil memuji Tuhan. Jangan berdiam diri, berkata-katalah. Di doa anak kita berkata-kata. Gak bisa kata-kata yang lain, mereka cuma bilang haleluya, puji Tuhan, Roh Kudus isi aku, haleluya, puji Tuhan. Tapi keriuh rendahan atas pujian, itu menarik hadirat Allah. Karena itu mari kita tidak berdiam diri. Kita berkata-kata Tuhan aku mau, layakkan aku. Aku mau melakukan pembenaran. Dan aku berjanji aku akan setia. Aku mau menantikan kau bergerak Tuhan. Karena aku perlu tuntunanmu. Aku perlu engkau ada di atasku. Menuntun hidupku. Membuat aku peka atas kehadiranmu. Seperti seorang Semor yang tadinya dituntun sampai ketemu tempat di mana dia harus melakukan ibadah. Ketemu tempat di mana dia bisa mendapatkan biaya untuk bayar sewanya, dan akhirnya tempat yang dipakai itu atas tuntunan Tuhan itu sampai sekarang masih kalau kita baca bukunya luar biasa sekali. Mujizat demi mujizat terjadi setiap malam. Dan malam ini setiap kita, Roh Kudus itu bagi kita. Kalau kita perlu kekuatan yang baru, Roh Kudus bisa mengusir setiap kelemahan. Kalau kita sedang bingung, Tuhan keputusan apa yang kuambil, Roh Kudus mampu memberi tuntunan. Kalau sedang seolah-olah menjalani jalan buntu Tuhan, Roh Kudus mampu membuka pintu-pintu yang tertutup. Roh Kudus itu mampu membawa kita kepada kemustahilan. Sehingga tidak mustahil buat kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Roh Kudus memakai kita. Dan di atas semuanya itu, pekerjaan Roh Kudus adalah memuliakan Allah. Ketika apa yang kita minta, hasilnya itu untuk kemuliaan nama Tuhan, dia jawab. Segala hal yang memuliakan Tuhan, dijawab sama Tuhan. Apapun itu. Malam ini, mari kita akan segera berdoa lagi, melanjutkan doa kita. Satu hal yang perlu kita ingat, seperti seorang Simeon, dia tidak hanya ada Roh Kudus di dalam, tapi Roh Kudus turun atasnya. Urapan Allah itu turun atas hidupnya, sehingga hidupnya dituntun bertemu dengan Sang Mesias. Sehingga dalam satu kesempatan dia berkata setelah dia bertemu, menatang anak itu, memuji Tuhan, dan dia berkata, sekarang Tuhan aku siap menghadap Tuhan. Dia tidak lagi takut akan kematian. Tidak ada lagi yang menakutkan dia.
Karena dia tahu Allah penjawab doa. Dan itu akan terjadi atas setiap kita malam ini.